Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabia Tulsna dengan NIM 2310332015. Hari ini saya akan melakukan praktek persalinan normal dengan bentuk 60 OTN. Dan sebelum melakukan tindakan, kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa klien sudah mengalami tanda-tanda gangguan seperti pendarahan, bercampur lendir, pembukaan lengkap, serta adanya indikasi pendarahan kuat. Selanjutnya, saya akan menggunakan APD lengkap seperti celemek, menggunakan kacamata pelindung, menggunakan gaun pelindung, dan juga memastikan alat sudah lengkap sesuai dengan peraturan, kartu set lengkap, dan persiapkan alat untuk kelanjutan persalinan ibu dan bayi setelah bayi dilahirkan. Selanjutnya, saya akan mendekatkan alat terlebih dahulu, memastikan peralatan sudah terpasang, ikatkan alat. Lalu keluarkan obat steril, suntikan. Selanjutnya cuci tangan terlebih dahulu menggunakan 6 langkah. Lalu pasang handscoon kanan terlebih dahulu. Setelah handscoon dipasang, masukkan cairan oksitosin ke dalam infus, ke dalam suntikan. Setelah terisi, langkah selanjutnya yaitu melakukan vulva hygiene. Pasang terlebih dahulu sarung tangan bersih steril. Selanjutnya lakukan vulva hygiene pada bagian area labia ibu. Bersihkan labia mayora, labia minora, dan secara keseluruhan. Setelah melakukan vulva hygiene pada area genitalia, lihat apakah perineum sudah menonjol, dan lakukan periksa darah. Satu tangan kiri di atas, satu tangan kanan membentuk V masuk ke arah bagian ke dalam. Setelah masuk, perhatikan apakah ada pembekakan dan penipisan. Lalu lihat keadaan janin, bagaimana kondisi janin, dan pembukaan janin sudah berada 5-6 di vulva atau di dekat area vagina. Lalu ternyata air ketuban belum pecah, maka saya akan melakukan amniotomi. Saya akan masukkan secara perlahan di antara sela-sela jari yang telah masuk. Lalu saya akan coba menorehkan. Setelah ketuban pecah, lalu keluarkan secara perlahan alat, letakkan di cairan klorin. Lalu keluarkan tangan secara perlahan. Lalu lihat cairan yang menempel pada tangan. Inspeksi apakah ada cairan bercampur mekonium atau pendarahan lainnya atau infeksi lainnya. Dan jika tidak ada, lalu saya akan mencuci tangan di cairan klorin, buka handscoon, rendam cairan klorin, dan saya selanjutnya akan melakukan pemeriksaan DJJ pada janin. Saya akan menggunakan lenek, periksa DJJ janin. Nah, ibu DJJ-nya normal 145. Sekarang ibu dalam keadaan normal, jadi ibu sudah siap untuk bersalin. Pembukaan ibu juga sudah lengkap. Janin juga sudah berada pada bagian pintu jalan lahir, itu 5-6 cm. Selanjutnya ibu bisa melakukan posisi yang lebih nyaman dan siap bersalin. Jika belum ada indikasi untuk kebenaran, ibu boleh berjalan ataupun jongkok atau memilih posisi senyaman mungkin. Apabila ibu sudah merasakan kontraksi yang sangat kuat dan ingin kebenaran, ibu boleh saya pandu untuk melakukan tindakan persalinan. Baik, karena ibu sudah ada indikasi untuk melakukan tindakan persalinan, saya akan mempersiapkan kegiatan persalinan selanjutnya, yaitu dengan meletakkan handuk pada bagian perut ibu, dan letakkan kain bentuk segitiga di area bawah panggul ibu. Lalu pastikan kartu set sudah lengkap, pakai sarung tangan yang steril.
kesehatannya sudah lengkap dan bayi juga sudah berada pada 5-6 cm untuk membuka vulva, maka saya akan melakukan tindakan persalinan ya Bu ya. Saya akan menahan bagian bawah perineum ibu agar tidak terjadi lasi-lasi atau robekan kemana-mana, dan tangan kanan saya akan menahan bagian atas dan memegang bagian kepala janin. Lalu selanjutnya bayi akan mengeluarkan kepalanya dan melakukan putaran luar secara perlahan dan spontan. Saya akan membantu menahan. Lalu setelah kepala bayi keluar secara keseluruhan, maka saya akan melihat terlebih dahulu apakah ada penghalang atau plasenta yang menghalangi di daerah kepala janin. Ternyata tidak ada plasenta. Lalu saya akan membantu mengeluarkan bagian bahu janin terlebih dahulu. Bayi akan diputar dengan menggerakkan biparietal, lalu bayi akan mengeluarkan bahu dan saya akan menahan. Setelah bahu keluar, saya akan menelusuri bagian belakang hingga seluruh badan terkeluar. Lalu letakkan bayi di atas handuk, keringkan sambil melihat dan menilai kondisi bayi, apakah bayi tersebut lahir spontan dan tidak ada kendala kelainan ataupun indikasi komplikasi pada bayi dan ibu. Setelah bayi dikeringkan, ganti handuk perineum. Letak handuk di tempat kotor. Lalu selimut bayi dengan handuk kering. Sembari menutupi bayi dengan handuk kering, langkah selanjutnya yaitu saya akan memastikan bahwa pada bagian uterus ibu sudah kembali pada posisi yang normal dan tidak ada kemungkinan bayi ganda atau kembali. Untuk melihat tinggi fundus uteri, dan tinggi fundus uteri ibu itu sudah berada di pertengahan pusat dan spesies, berarti tidak ada bayi ganda. Selanjutnya saya akan melakukan pemotongan tali pusat pada janin. Saya akan melakukan pemotongan tali pusat pada janin. Ambil klem tali pusat, letakkan klem 5 cm. Potongnya lagi dong. Baik Bu, setelah saya periksa tidak ada bayi ganda atau gemari pada perut ibu, selanjutnya saya akan melakukan injeksi oksitosin 1 menit pertama untuk membantu ibu nantinya mengeluarkan plasenta. Apakah ibu bersedia? Baik, jika ibu bersedia saya izin untuk melakukan tindakan ya Bu. Desinfeksi dulu bagian 1/3 dari paha ibu, lalu suntikan secara intramuskular, inspeksi jika tidak ada darah, terus keluarkan, lalu letakkan penutup. Selanjutnya saya akan melakukan pemotongan tali pusat ya Bu ya. Ambil klem tali pusat, letakkan 5 cm di atas pusat bayi, dan klem kedua diletakkan berjarak dari klem pertama, lalu lakukan pijatan pada daerah tengah agar saat pemotongan tidak terjadi penimbunan darah. Saat lakukan pijakan klem, setelah diklem, potong tali pusat. Setelah tali pusat dipotong, letakkan di cairan klorin, buka klem yang dekat tali pusat, lalu ikat tali pusat atau gunakan klem tali pusat. Selanjutnya letakkan bengkok pada daerah bawah perineum, letakkan tali pusat pada bengkok, lalu lakukan IMD pada ibu dan bayi kurang lebih 1 jam.
letakkan di antara payudara, selimuti bayi agar tidak mengalami hipotermi. Selanjutnya saya akan melahirkan plasenta karena sudah saya suntikkan oksitosin. Saya akan melakukan pemindahan clamp terlebih dahulu 5 cm atau 10 cm dari daerah perineum. Saya akan melakukan peregangan tali pusat. Lalu saya sambil melakukan peregangan, saya akan melakukan masase uterus dengan melakukan dorongan ke arah dorsokranial hingga plasenta dapat dilahirkan. Setelah plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan pegangan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin, kemudian lahirkan di tempat plasenta letakkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. Lalu nilai plasenta tersebut dan sambil melakukan masasi uterus pada bagian perut ibu. Letakkan telapak tangan di fundus, lakukan masasi dengan peregangan melingkar dan lembut hingga uterus berkontraksi. Lalu saya akan menilai pendarahan. Pendarahan ibu sejauh ini masih normal, hanya mengisi 1/3 dari bengkok, dan saya akan memeriksa terlebih dahulu bagian dari plasenta, apakah plasenta ada yang tertinggal di perut atau tidak. Dan bisa dilihat dari sini kartiladanya lengkap, berjumlah 18, selaput tidak ada yang tersisa. Lalu letakkan plasenta di dalam kom atau masukkan dalam plastik lalu simpan. Selanjutnya lihat bagian daerah perineum apakah terjadi robekan atau tidak. Jika ada, lakukan penjahitan. Karena ibu tidak mengalami robekan, maka saya tidak akan melakukan penjahitan ya Bu ya. Selanjutnya setelah ini saya akan melakukan pembersihan terlebih dahulu kepada ibu. Ibu boleh menyusui bayi sebentar sambil saya membersihkan alat. Celupkan tangan di cairan klorin, buka, lepaskan, cuci tangan dengan sabun, pastikan kandung kemih ibu kosong. Kalau ibu kemih sudah kosong, ajarkan ibu bapak. Setelah ini ibu dan bapak bisa melakukan tindakan masasi uterus agar perut ibu lebih merasa nyaman dan kontraksinya juga baik. Lalu setelah ini saya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu ya Bu ya. Saya akan mengevaluasi terlebih dahulu dari kehilangan darah ibu. Hilang darah ibu cuma 300 cc, dan sekarang saya akan melakukan dan keadaan ibu secara keseluruhan itu dalam keadaan baik, tidak terjadi komplikasi selama persalinan. Dan selanjutnya saya akan memantau keadaan ibu dan bayi. Saya akan memeriksa GJJ ibu, denyut jantung ibu. Denyut jantungnya normal 130/1 menit, dan pernafasan pada bayi juga normal, itu tidak ada kendala pernafasan, kurang lebih itu 30 kali per menit. Selanjutnya 40 kali per menit. Selanjutnya saya akan membersihkan alat persalinan terlebih dahulu. Buang semua peralatan yang telah digunakan di tempat sampah medis. Lalu bersihkan ibu dari paparan darah dan cairan tubuh menggunakan air DTT. Bersihkan ketuban ataupun lendir yang menempel pada bagian paha ibu ataupun lingkungan sekitar ibu, tempat tidur ibu, dengan menggunakan cairan DTT. Lakukan dekontaminasi. Basahi waslab dengan cairan DTT.
maaf, lebih dahulu buangkan terlebih dahulu. Lakukan dekontaminasi pada daerah sekitar pangkal paha, sekitar punggung ibu, bagian bawah, lalu dari sekitar daerah tempat ibu tidur. Setelah dilakukan, celupkan wastafel ke dalam bak berisi cairan klorin. Sarung tangan berisi cairan klorin, buka secara terbalik, cuci tangan menggunakan sabun, keringkan. Selanjutnya pakai ibu, karena saya sudah membersihkan ibu dan juga sudah merapikan alat. Selanjutnya saya akan bantu ibu untuk memasangkan celana ya Bu ya. Saya akan bantu memasangkan pembalut terlebih dahulu. Pasangkan pembalut pada bagian ibu. Pasangkan pakaian yang bersih. Lalu tidak perlu memasangkan celana agar ibu lebih merasa nyaman untuk nantinya ganti pembalut. Saya tutupi saja ya Bu ya. Baik, ibu bisa, saya akan lakukan tindakan selanjutnya ya Bu ya. Sarung tangan DTP, karena saya akan melakukan penyuntikan kepada bayi, yaitu vitamin K dan HB0, serta memberikan obat salak mata kepada bayi. Maka ibu sebentar saya akan melakukan tindakan. Apakah ibu bersedia? Jika bersedia, saya siapkan alat terlebih dahulu. Selanjutnya pasang sarung tangan steril. Izin Bu, saya bawa bayi yang sebentar untuk diberikan vitamin K terlebih dahulu ya Bu ya. Sembari saya melakukan tindakan, Bapak boleh bantu Ibu untuk memasasi yang Ibu agar lebih merasa nyaman. Lakukan pemijatan pada daerah persegida paha bayi, lalu gunakan kapas alkohol untuk melap, lalu berikan suntikan vitamin K pada bagian kiri bayi dengan suntikan intramuskular. Inspeksi terlebih dahulu, jika tidak ada darah, keluarkan cairan, tarik secara perlahan, berikan fokus penutup. Selanjutnya, saya akan memberikan salak mata pada bayi. Jika sudah, tunggu dengan jarak waktu 1 jam, lakukan penyuntikan kembali dengan memberikan HB0 pada bayi pada kaki bagian kanan. Bersihkan, pijat terlebih dahulu, kasih kapas berisi alkohol, lalu ambil suntik dengan cara intramuskular. Inspeksi terlebih dahulu, aspirasi terlebih dahulu. Jika tidak ada darah, maka lakukan penyuntikan. Jika sudah, tutup. Lalu lakukan pembedanan bayi. Sudah dilakukan pembedanan bayi, maka letakkan bayi dekat dengan ibu. Jika bayi ingin menyusui, maka ibu bisa langsung menyusui. Jadi Bu, anaknya sudah selesai saya berikan vitamin K dan HB0. Selanjutnya ibu bisa beristirahat, dan apabila adiknya ingin menyusui, ibu bisa melakukan menyusu, atau ibu ingin melakukan kangguru bersama adik juga bisa. Saya sudah melakukan tindakan persalinan sebelumnya. Selanjutnya, saya izin untuk merapikan alat terlebih dahulu ya Bu ya. Masukkan sarung tangan ke dalam cairan klorin, rendam, cuci tangan. Cuci tangan, keringkan, lalu lakukan dokumentasi. Jadi baik Bu, persalinan Ibu alhamdulillah selesai. Selanjutnya Ibu bisa beristirahat, adik dan Ibu bisa beristirahat. Bapak juga bisa membantu untuk melakukan pijat payudara ataupun pijat dari perut Ibu agar Ibu lebih merasa nyaman. Jika Ibu haus, maka bisa bantu hidrasi Ibu dan berikan juga makan yang baik ya Bu. Jika ada kendala, nanti saya akan melakukan pemantauan kembali menggunakan pantograf. Jadi jika ada kendala, Ibu bisa panggil saya.